Nah, negara Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 325 juta jiwa. Selain penduduk Amerika, imigran yang berasal dari beberapa negara juga berkontribusi pada jumlah populasi negara ini. Mereka kemudian memilih untuk menetap dan menjadi warga negara Amerika. Oleh pemerintah, mereka diminta untuk tidak meninggalkan kebudayaannya dan tetap mempraktikannya selama tinggal di Amerika. Hal tersebut membuat budaya Amerika Serikat menjadi multikultural. Berbagai macam budaya dunia bercampur, tetapi budaya country dan cowboy umumnya menjadi salah satu lambang dan ciri khas yang terkenal tentang Amerika. Sehingga Amerika terkadang dikenal sebagai tempat pencampuran di mana perbedaan budaya menyumbangkan cita rasa. Nah, itu ialah penjelasan tentang negaranya. Adapun budaya Amerika Serikat, yakni yang pertama yaitu bahasa, kedua agama, ketiga gaya orang Amerika, keempat kesenian, dan kelima mengucapkan salam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu budaya bahasanya. Negara Amerika Serikat adalah negara yang multibahasa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya imigran dari seluruh belahan dunia yang datang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak memiliki bahasa resmi berdasarkan pemerintahannya. Hampir seluruh bahasa di dunia diucapkan di Amerika Serikat. Bahasa yang paling luas penggunaannya adalah bahasa Inggris, yang dipakai oleh hampir 90% populasi yang ada di Amerika Serikat. Sebelum munculnya ragam bahasa Inggris yang umum dikenal dengan bahasa Inggris Amerika, penutur bahasa Inggris di benua Amerika mula-mula menggunakan bahasa Inggris dengan logat atau aksen Britania. Namun karena mengalami banyak kontak dengan bahasa dan logat, maka Inggris di Amerika perlahan membentuk ragam bahasa Inggris terbaru yang kita kini kenal sebagai bahasa Inggris Amerika. Namun juga, di beberapa negara bagian memiliki bahasa resmi atau bahasa pilihan. Contohnya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Hawaii adalah bahasa resmi di Hawaii. Selanjutnya yang kedua yaitu agama. Nah teman-teman, kearifan lokal tentang agama di masyarakat Serikat sangat beragam dan dinamis. Amerika Serikat adalah negara yang paling religius dibandingkan negara-negara barat kayak lainnya. Besar warga negara Amerika Serikat percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, melakukan praktik spiritual, dan menganggap diri mereka religius atau spiritual. Religiusitas ini tidak hanya terbatas pada keyakinan individu, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan perubahan di masyarakat. Hampir seluruh agama yang terkenal dianut oleh penduduk Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan kebebasan beragama. Sekitar 71% dari penduduk tidak memiliki agama dan 6% terdiri atas agama non-Kristen. Jumlah penduduk yang tidak menganut agama apapun cenderung menurun. Mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah penganut agama Kristen, dengan presentasi sekitar 77%. Penganut agama Kristen di Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam-macam denominasi, di mana Kristen Protestan menjadi yang terbanyak. Agama juga menjadi pendorong yang penghalang terhadap perubahan sosial. Nilai-nilai dan ajaran agama telah digunakan untuk mendorong reformasi sosial dan keadilan. Sementara dalam kasus ini, mereka hanya digunakan untuk menantang perubahan dan menjaga status quo. Yang ketiga adalah gaya orang di Amerika. Gaya berpakaian beragam berdasarkan status sosial, daerah, pekerjaan, dan cuaca. Jeans, sepatu Keds, topi baseball, topi cowboy, dan sepatu boots adalah beberapa jenis pakaian yang berkaitan erat dengan orang Amerika. Mode orang Amerika umumnya dipengaruhi oleh selebriti dan media. Contoh gaya hidup di Amerika yang pertama adalah orang Amerika itu gak suka minuman air putih. Mereka suka banget minuman soda semacam Coca-Cola atau Pepsi dan minuman beralkohol kayak bir dan wine.
Yang kedua adalah orang Amerika itu lebih ramah. Kalau ketemu orang Amerika itu pasti senyum dan menyapa. Seperti kata how are you atau how is going. Dan yang keempat yaitu kesenian. Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi ikon dunia karena kemajuan teknologi yang dimilikinya. Amerika memiliki teknologi dan informasi yang mumpuni, tentunya menjadi pusat percontohan bagi negara-negara lain. Amerika Serikat juga dikenal luas di dunia sebagai pemimpin produksi di media massa termasuk televisi dan film. Berdasarkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, negara ini menyumbang sepertiga dari jumlah media dan industri hiburan di dunia. Industri penyiaran televisi mulai beroperasi di Amerika Serikat awal tahun 1950-an dan program televisi di Amerika sekarang telah ditayangkan di seluruh dunia. Amerika Serikat juga memiliki industri film dinamis berpusat di Hollywood, California, dan film-film Amerika populer di seluruh dunia. Dan salah satu contoh Hollywoodnya yang terkenal ialah film Spider-Man yang laris ditonton di berbagai negara. Selain seni di Amerika Serikat mencakup sinema Hollywood, ada juga seni rupa musik, teater Broadway, dan sastra yang kaya. Ini adalah beberapa contoh kekayaan seni yang ada di negara tersebut. Seni rakyat Amerika adalah gaya artistik yang mudah dikenali dengan selimut dan barang kerajinan tangan lainnya. Musik Amerika Serikat sangat beragam dengan banyak gaya, termasuk ritme dan blues, jazz, gospel, country dan western, bluegrass, rock and roll, dan juga hip hop. Dan selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu mengucap salam. Mengucap salam di Amerika Serikat cenderung informal. Bahasa di Amerika Serikat adalah Inggris, yang mana merupakan bahasa internasional dunia. Jika Anda bersama teman-teman Anda, jangan lupa untuk saling memperkenalkan mereka. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan halo umum digunakan untuk memulai percakapan. Orang Amerika cenderung berbicara terbuka apa adanya. Contohnya banyak orang Amerika menyapa dengan mengatakan apa kabar atau how are you. Nah, ini biasanya merupakan bentuk sapaan dan bukan pertanyaan sebenarnya. Tanggapan yang umum adalah I'm fine, thank you. How about you? Yang berartikan saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Memberikan jawaban yang bersifat sangat pribadi atau kurang positif dapat membuat situasi menjadi tidak nyaman jika kalian tidak terlalu mengenal orang tersebut. Nah, banyak juga orang yang berpelukan dalam situasi informal. Ini untuk menyapa teman dekat dan keluarga seperti adik, kakak, atau sahabat-sahabat seperti itu. Nah, itulah kearifan lokal yang ada di Amerika Serikat. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.